Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kesha Putra Kanto. Nama saya Intan Kairani Purba. Nama saya Gibran Baika. Nama saya Juan Reinhard Manalu. Nama saya Hasbin Nandi Prayogo. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan tentang interpretasi penginderaan jauh dari Kota Palangkaraya di Kalimantan Tengah. Definisi penginderaan jauh. Penginderaan jauh merupakan pengukuran atau akuisisi data dari sebuah objek atau fenomena oleh sebuah alat yang tidak secara fisik melakukan kontak dengan objek tersebut, atau pengukuran atau akuisisi data dari sebuah objek atau fenomena oleh sebuah alat dari jarak jauh. Misalnya dari pesawat, pesawat luar angkasa, satelit, kapal, atau alat lain. Definisi foto udara merupakan citra penginderaan jauh yang dihasilkan melalui perekaman serentak menggunakan sensor kamera. Foto udara banyak dimanfaatkan pada bidang pemetaan skala detail, seperti pembuatan peta desa dan perencanaan pembangunan. Foto udara juga kerap digunakan kegiatan respon cepat ketika terjadi bencana alam. Definisi interpretasi foto udara. Interpretasi citra atau foto udara adalah upaya untuk memahami atau menafsirkan citra atau foto udara sehingga mendapatkan informasi yang akurat dan sesuai dengan objek yang terekam. Ciri interpretasi foto udara. Yang pertama, ada ciri spektral. Ciri spektral terjadi karena adanya interaksi energi elektromagnetik dengan objek yang direkam. Ciri spektral terbagi menjadi dua. Yang pertama, rona. Rona merupakan kegelapan dan kecerahan objek dalam format hitam putih. Selanjutnya, ada warna. Warna merupakan wujud tampak oleh mata dengan menggunakan spektrum lebih sempit dari spektrum tampak. 2. Ciri temporal. Ciri temporal adalah data interval waktu yang dibutuhkan oleh berbagai arti satelit untuk merekam areal yang sama, atau waktu yang dibutuhkan oleh satelit untuk menyelesaikan seluruh siklus orbitnya. Ciri temporal dibagi menjadi dua. Usia. Usia guna menentukan usia suatu objek. Dan waktu. Menganalisis karakteristik atau perubahan pada saat tertentu. Yang ketiga, ciri spasial. Ciri spasial merupakan ciri yang berhubungan dengan ruang atau peruangan dari objek yang terekam kamera. Ciri spasial dibagi jadi 7. Yang pertama, ada bentuk. Bentuk melihat wujud objek secara umum maupun secara rinci untuk mempermudah pengenalan benda atau objek yang terekam. Yang kedua, ada ukuran. Unsur ukuran meliputi perhitungan jarak, luas, volume, ketinggian tempat, dan kemiringan dengan skala foto udara. Tekstur, kasar atau halus, frekuensi perubahan atau pengurangan rona pada citra dan foto udara. Pola, teratur atau tidak teratur, kecenderungan susunan keruangan suatu objek. Selanjutnya, ada bayangan. Bayangan merupakan suatu objek yang dipengaruhi oleh arah datangnya sinar matahari. Selanjutnya, situs. Situs merupakan tempat atau letak suatu objek terhadap objek yang lain. Selanjutnya, asosiasi. Asosiasi merupakan hubungan atau keterkaitan objek yang satu dengan objek yang lainnya. Deskripsi wilayah Kota Palangkaraya. Kota Palangkaraya terletak di Provinsi Kalimantan Tengah. Secara astronomis terletak pada 0 derajat 45 menit lintang utara sampai 3 derajat 30 menit lintang selatan dan 111 derajat sampai 116 derajat bujur timur. Batas wilayah Kota Palangkaraya. Yang pertama, sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Yang kedua, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa. Dan yang ketiga, sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Yang keempat, sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Barat. Dataran tinggi di Kota Palangkaraya terletak di Kecamatan Bukit Batu. Dataran tinggi tersebut dijadikan lokasi wisata alam yang bernama Wisata Alam Taman Tangkiling dengan ketinggian 197 mdpl. Lokasi wisata tersebut berada tak jauh dari pusat kota. Dataran rendah di Kota Palangkaraya
umumnya berupa tanah datar yang dikelilingi oleh sungai-sungai besar, seperti Sungai Kahayan, Sungai Kapuas, dan Sungai Rungan. Tanah di daratan rendah ini umumnya berupa tanah gambut yang subur dan cocok untuk pertanian. Kota Palangkaraya terdiri dari banyak bukit, antara lain Bukit Tengkiling, Bukit Baranahu, Bukit Liau, Bukit Buhis, dan Bukit Tunggal. Sekitar 1.547.000 hektar luasan perkebunan kelapa sawit di Palangkaraya saat ini, sehingga mampu berkontribusi dalam hal menyerap tenaga kerja. Kelapa sawit tersebut mampu memperkerjakan sekitar 320.000 orang. Kondisi pemukiman di Kota Palangkaraya cukup sering terdapat banjir akibat dari luapan sungai. Kota Palangkaraya memiliki sektor pertanian dengan lahan yang subur dan cocok untuk pengembangan pertanian dan perkebunan. Beberapa hasil pertanian dan perkebunan yang bisa dikembangkan di sini antara lain kelapa sawit, karet, coklat, dan buah-buahan. Di sini saya akan menganalisis unsur-unsur interpretasi citra foto udara dari Kota Palangkaraya. Yang pertama adalah hutan. Di sini saya mengambil salah satu objek, yaitu hutan kota di Palangkaraya. Bisa dilihat di sini, warna dari hutannya itu hijau tua, ronanya juga agak gelap, polanya tidak teratur karena tumbuh secara alami, kemudian diselingi oleh pemukiman warga. Karena Kota Palangkaraya ini merupakan ibu kota dari Kalimantan Tengah sehingga kepadatan penduduknya tinggi. Kemudian teksturnya tampak kasar karena variasi ketinggian dari pohon-pohonnya. Kemudian sungai di Kota Palangkaraya. Di sini saya akan membahas sungai yang masuk ke wilayah Kota Palangkaraya, yaitu salah satunya ada Sungai Kahayan. Nah, Sungai Kahayan ini warna dan ronanya itu untuk sungai itu berbeda-beda tergantung kejernihan airnya, tapi bisa dilihat di sini untuk Sungai Kahayan warnanya itu coklat dan ronanya itu agak gelap, menandakan bahwa sungainya itu keruh. Untuk teksturnya itu halus, polanya itu dendritik. Kemudian lokasi dari Sungai Kahayan ini berdekatan dengan pemukiman warga, sehingga sering terjadi banjir apabila terjadi hujan lebat, dan banjirnya itu akibat dari luapan Sungai Kahayan ini. Pemukiman di Kota Palangkaraya bisa dilihat di sini, pemukimannya itu sangat padat karena Kota Palangkaraya itu merupakan ibu kota dari Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga penduduknya itu padat. Untuk polanya bisa dilihat di sini memanjang mengikuti jalan raya dan sungai, ronanya itu cerah dan terlihat di sini objeknya itu berwarna-warni, menunjukkan atap rumah warga di sana. Terus juga teksturnya itu kasar karena merupakan objek yang tinggi dari bangunannya itu berbeda-beda. Selanjutnya, objek jalan di Kota Palangkaraya bisa dilihat di sini, bentuknya itu memanjang dan polanya itu berkelok-kelok karena berasosiasi dengan objek lain seperti bangunan-bangunan yang ada di sana. Kemudian ronanya itu terang dan warnanya itu kelabu. Kemudian industri di Kota Palangkaraya, di sini saya mengambil salah satu objek yaitu PT Samator Gas Industri. Bisa dilihat di sini ronanya itu cerah, bentuknya juga memanjang dan terlihat beberapa bangunan tergabung dengan jarak yang rapat. Lokasinya juga terletak di pinggir jalan raya untuk memudahkan pendistribusian barang mentah maupun barang jadinya. Sekian dari kelompok kami, semoga dapat dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.